Setelah Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa menikah dengan Nyai Subang Larang atau Nyimas Putri Ubang Kencana Ningru, putri mahkotanya Ki Gedeing Tapa alias Ki Jumajan Jati, di tahun yang sama terjadi peperangan antara Nagari Singhapura yang dipimpin Mahapati Pamanah Rasa dengan Nagari Japura yang dipimpin Prabu Anom Surabima Amukmarugul. Di kemudian hari, sebagaimana catatan Portugis, Japura adalah negeri yang menerima Islam terawal di Jawa Barat. Di zaman selanjutnya, Japura juga menjadi markas dakwah Syekh Siti Jenar, sebab di Japura itulah pesantren Lemah Abang, pusat dakwah Syekh Siti Jenar berada. Raden Pamanah Rasa mencegah terjadinya pertempuran massal. Oleh karena itu, ia menantang Prabu Anom Surabima Amukmarugul agar bertarung secara kesatria tanpa melibatkan pasukan kerajaan masing-masing. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 secara kesatria dengan ditonton oleh masing-masing prajurit pasukannya. Akhirnya, Pamanah Rasa memenangkan pertarungan tersebut, namun tidak terus membinasakan lawan karena Amukmarugul sudah menyatakan menyerah. Lalu keduanya berkenalan dan pancakaki, yaitu saling menanyakan asal-usul kekerabatannya. Betapa keduanya terperanjat, ternyata masih bersaudara karena Prabu Amukmarugul adalah putra sulung Sang Haliwungan Prabu Susuk Tunggal atau Prabu Dewatmaka Raja Sunda Pakuan. Bahkan Amukmarugul pun menantu Raja daerah Japura yang masih pamannya Pamanah Rasa juga. Sejak itulah keduanya menjadi akrab layaknya adik kakak. Selang beberapa hari, Pamanah Rasa diajak oleh Amukmarugul untuk datang menghaturkan sembah bakti kepada Raja Sunda di Pakuan. Bagai dua kesatria yang habis memenangkan peperangan, Pamanah Rasa dan Amukmarugul tiba di Pakuan yang disambut dengan meriah oleh Prabu Haliwungan Susuk Tunggal dan para pembesar Sunda serta kerabat keratonnya. Dalam suasana gembira dan perasaan kangen, Prabu Haliwungan Susuk Tunggal dan kerabat keraton menjamu kedua kesatria yang baru tiba itu dengan penuh kehangatan. Setelah beberapa hari berada di Keraton Pakuan, nampak Raden Pamanah Rasa dengan Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda, adiknya Amukmarugul, kian akrab berduaan di Taman Kaputren. Oleh karena itu,
Prabu Haliwungan Susuk Tunggal pun segera menikahkannya atas desakan Prabu Anom Surabima Amukmarugul. Memang kerabat keraton Pakuan sering mendengar dari daerah lain tentang kearifan kesatria pamanah rasa ini. Terlebih setelah berhadapan dengan orangnya, semuanya sangat terkesan, kagum akan perilaku Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa. Suatu ketika, Prabu Anom Surabima Amukmarugul yang merasa sudah ditaklukkan oleh Pangeran Jayadewata memohon kepada ayahandanya agar status Yuwaraja dirinya diserah terimakan kepada sang pamanah rasa yang sudah menjadi adik iparnya. Alasan kedua, karena Amukmarugul sudah kerasan dan akan menjadi raja daerah di Japura, kerajaan mertuanya. Prabu Haliwungan Susuk Tunggal pun dengan senang hati menyetujui keputusan itu, karena dirinya pun menyadari bila pamanah rasa lebih handal dalam segala hal dari Amukmarugul, meskipun ia selaku putra mahkotanya. Selaku raja yang bijak, dirinya menyadari bila kemaharajaan Sunda ini memerlukan calon pemimpin seperti pamanah rasa. Sejak menikahi Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda dan menerima jabatan dari Prabu Anom Surabima Amukmarugul, Pangeran Jayadewata sang pamanah rasa menjadi Yuwaraja sekaligus Mahapati Kerajaan Sunda. Maka ia pun berkedudukan di Keraton Pakuan Bogor bersama ketiga istrinya, yaitu Nyimas Putri Ambetkasi, Nyimas Putri Subang Larang, dan Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda. Namun beberapa lama kemudian, Nyimas Putri Ambetkasi selaku permaisuri pertama pulang karena akan menjadi ratu di Mandala Sindang Kasih, melanjutkan tahta ayahnya. Kisah penyatuan kembali kerajaan Sunda menurut versi sejarah resmi adalah melalui tali perkawinan tersebut. Raden Pamanah Rasa berhasil mempererat jalinan kekeluargaan cucu atau keturunan Sang Mahaprabu Niskala Wastukancana, sekaligus menjadi Prabu Anom atau Yuwaraja di 4 kerajaan, yaitu Galuh, Sindangkasih, Singhapura, dan Sunda. Garis kebijakan inilah kiranya yang dijadikan dasar hukum oleh para pemuka kerajaan Sunda dan Galuh dalam musyawarah Gotra Sawala Mapulungrahi di Malabar, yaitu pada waktu memutuskan penyelesaian sengketa antara Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Dewa Niskala. Akhirnya keduanya harus ikhlas menyerahkan tahta kerajaan masing-masing kepada Raden Pamanah Rasa atau Pangeran Jayadewata. Kedua belah pihak pun begitu ikhlas karena yang menggantikannya adalah Prabu Jayadewata. Begitu hebatnya karisma sang pamanah rasa yang semua tahu didikan Mahaprabu Niskala Wastukancana yang amat sangat mengasihinya. Jadilah ia Mahaprabu Kemaharajaan Sunda Galuh termasuk Galunggung
yang tetap santun, berwibawa, walau telah berhasil mempersatukan kembali seluruh wilayah bekas Kemaharajaan Tarumanagara dalam kemaharajaannya yang kemudian dikenal dengan nama Pajajaran. Tepat sekali kakeknya menamai ia Pamanah Rasa karena dia sosok yang dapat memikat hati pihak manapun. Untung saja Wastu Kancana sebelumnya telah mempersiapkan Jayadewata, yaitu cucunya, untuk meneruskan tahta Sunda. Jika saja tidak dipersiapkan, dimungkinkan hubungan Sunda dengan Galuh akan kembali sebagai hubungan pada masa Tarusbawa dan Reti Kandayun atau masa Sanjaya sebelum dilakukannya perjanjian Galuh di Purasaba.